mereka lahir dari tanah yang sama, menghirup udara yang sama, menatap langit yang sama birunya. Namun entah mengapa, dunia yang mereka pijak menolak keberadaannya sendiri. Mereka disebut najis, tak layak disentuh, tak pantas duduk di bawah atap yang sama. Di tanah kelahirannya sendiri, mereka bukan warga, hanya bayang-bayang yang boleh dilihat, tapi tak pernah diakui. Sejak pertama kali mereka membuka mata, dunia sudah memberi tanda bahwa hidup mereka tidak akan setara. Sejak napas pertama, mereka diajari menunduk, bahwa langkah mereka tak boleh sejajar, bahwa suara mereka terlalu kotor untuk didengar. Bahkan udara, kata orang, bisa tercemar hanya karena kehadiran mereka. Mereka tidak pernah punya tempat di rumah ibadah, tidak diizinkan menyentuh air dari sumur desa, tidak berhak duduk di bangku yang sama. Jika berani mengangkat wajah, cambuk sosial siap menghantam. Jika anak-anak mereka berani bermimpi, dunia akan memastikan impian itu patah sebelum tumbuh. Dan di antara luka-luka yang tak pernah sembuh itu, tubuh-tubuh mereka sering menjadi pelampiasan kebiadaban yang tak terkatakan. Perempuan dari kalangan mereka bukan hanya dikucilkan, tapi juga dinistakan. Tubuh mereka dianggap tak berharga, seolah diciptakan untuk menanggung dosa orang lain. Ini bukan kisah dongeng. Ini bukan legenda tentang masa lalu. Ini adalah kisah nyata tentang orang-orang Dalit, kaum yang bahkan tidak dianggap manusia dalam sistem kasta India. Orang-orang yang selama berabad-abad ditempatkan di titik paling bawah, di luar batas kemanusiaan. Tahun 2004, tsunami menggulung pantai-pantai Tamil Nadu. Air laut naik, menghancurkan rumah, menelan nyawa, menyapu segalanya tanpa pandang bulu. Namun ketika ombak itu akhirnya surut, manusia kembali menunjukkan bahwa diskriminasi tidak ikut tenggelam. Di desa-desa pesisir, para penyintas berbondong mencari bantuan. Namun bagi keluarga Dalit, pintu-pintu tenda tetap tertutup. Mereka diusir dari penampungan, dipaksa tinggal di pinggir area pengungsian dekat tempat sampah, tanpa air bersih, tanpa sanitasi. Dan ketika tangki air datang, kaum berkasta tinggi berdiri di depan jerigen, melarang mereka menyentuh air itu. Bukan karena airnya kurang, tapi karena mereka percaya sentuhan Dalit bisa menajiskan segalanya. Bencana alam menyamakan semua manusia di hadapan maut. Namun di India, bahkan bencana pun tak sanggup menghapus batas kasta. Kisah tragis berikutnya terjadi belasan tahun kemudian. Tahun 2020, di sebuah desa di Uttar Pradesh, seorang gadis Dalit berusia 19 tahun ditemukan tak berdaya di ladang. Ia diperkosa beramai-ramai oleh 4 pria dari kasta atas. Tubuhnya penuh luka, suaranya tertahan di tenggorokan yang memar. 2 minggu kemudian, ia meninggal dunia. Tapi kematian pun tak membebaskannya dari ketidakadilan. Polisi justru tergesa-gesa mengkremasi jenazahnya tanpa izin keluarga, seolah ingin menutup cerita sebelum sempat diceritakan. India berduka, tapi juga marah. Ribuan orang turun ke jalan, menuntut keadilan yang entah mengapa selalu berhenti di tengah jalan ketika korbannya berasal dari kasta rendah. Peristiwa hatras itu menjadi pengingat getir bahwa di balik statistik dan angka-angka pertumbuhan masih ada manusia yang dianggap bukan manusia. Menjadi perempuan di India sudah sulit. Menjadi perempuan Dalit berarti menanggung beban 2 kali lipat: diskriminasi gender dan diskriminasi kasta. Sistem kasta India memahat garis yang tak bisa dihapus waktu. Di puncak piramida, kasta atas yang dianggap suci. Di bawahnya, lapisan-lapisan sosial yang ditentukan oleh kelahiran. Dan paling bawah, bahkan di luar piramida itu adalah kaum Dalit. Mereka disebut untouchable, tak layak disentuh. Interaksi dengan mereka, bahkan sekadar bersentuhan, dianggap menodai kemurnian. Selama berabad-abad,
Mereka hidup di pinggiran desa, terpisah dari sumber air, dari kuil, dari sekolah, dari segala fasilitas umum. Bukan karena mereka memilih hidup di sana, tapi karena dunia memaksa mereka untuk tinggal jauh. Tradisi Hindu konservatif menanamkan keyakinan bahwa kenajisan itu diwariskan sejak lahir, tak bisa dihapus, tak bisa dihindari. Kata Dalit sendiri berarti tertindas, dan mereka mengubah kata itu menjadi simbol perlawanan. Namun stigma sosial yang menempel begitu dalam membuat perjuangan mereka sering terasa seperti menantang langit. Di banyak desa India hari ini, air masih menjadi batas. Lebih dari separuh desa di negeri itu menolak memberi akses air bersih kepada Dalit. Jika mereka menyentuh sumur umum, airnya dianggap tercemar. Mereka harus menunggu, menunduk, meminta belas kasih agar seseorang dari kasta atas menuangkan air ke tangan mereka dari jarak aman. Di sekolah, anak-anak Dalit duduk terpisah. Gelas mereka disendirikan. Bahkan di usia yang seharusnya penuh mimpi, mereka belajar arti kata tidak layak. Dan stigma itu tumbuh bersama mereka, menumpuk di hati, menjadi tembok yang tak terlihat tapi tak bisa ditembus. Kelahiran menentukan segalanya. Bagi orang Dalit, pekerjaan bukan pilihan, tapi warisan. Mereka ditakdirkan menjadi pembersih kotoran, tukang sampah, penyamak kulit, atau penjaga kremasi. Pekerjaan yang dianggap hina oleh masyarakat, seakan Tuhan sendiri telah menentukan bahwa tangan mereka hanya pantas menyentuh yang kotor. Jika ada yang berani melawan nasib mengenakan pakaian pengantin yang indah, menunggang kuda di hari pernikahannya, ia bisa dipukuli oleh massa karena berani hidup terlalu tinggi untuk darahnya. Di sini, kesetaraan bukan sekadar mimpi, tapi sesuatu yang berbahaya untuk diinginkan. Diskriminasi kasta dan kemiskinan berjalan seiring, seperti dua sisi mata uang yang saling menguatkan. Karena mereka dianggap najis, mereka dijauhkan dari tanah, dari pendidikan, dari pekerjaan layak. Dan karena tidak memiliki apa-apa, mereka dianggap pantas berada di bawah. Sekitar 80% Dalit tinggal di pedesaan, sebagian besar tanpa lahan sendiri. Banyak yang bekerja sebagai buruh tani upahan, atau bahkan terjebak dalam sistem kerja rodi akibat utang yang diwariskan turun-temurun. Mereka bekerja seumur hidup untuk melunasi utang yang tak pernah selesai. Perbudakan modern yang dilarang di atas kertas, tapi masih hidup di ladang-ladang kering India. Lebih dari 100 juta orang Dalit hidup dalam kemiskinan multidimensi. Mereka mungkin memiliki nama, tetapi tidak memiliki tempat. Mereka punya tubuh, tapi tidak punya hak. Secara politik, mereka memang punya wakil di parlemen. Ada menteri, hakim agung, bahkan presiden yang berasal dari komunitas Dalit. Namun simbol tak selalu berarti kekuasaan. Sistem masih dikuasai elit kasta atas, dan suara Dalit sering hanya dihitung saat pemilu tiba. Partai besar menampung suara mereka, tapi jarang menampung penderitaan mereka. Hingga muncul partai seperti Bahujan Samaj Party di Uttar Pradesh dipimpin oleh Mayawati, seorang perempuan Dalit yang berani menantang dominasi lama. Namun perjuangan politik mereka tetap berat. Uang dan pengaruh masih memihak mereka yang berada di atas. Di India, kasta bukan sekadar status, ia adalah takdir sosial. Kamu bisa menjadi kaya, terdidik, atau sukses. Tapi jika lahirmu Dalit, dunia akan tetap mengingatkan siapa dirimu. Nama belakangmu, warna kulitmu, kampung asalmu semua bisa menjadi penanda. Dan begitu dunia tahu, tembok akan muncul tanpa kamu sadari. Di pengadilan, pengacara Dalit bisa dipandang sebelah mata. Di sekolah, anak Dalit bisa dijauhkan tanpa alasan. Di pernikahan, cinta bisa ditolak hanya karena lahir dari darah yang salah. Di sini, kelahiran lebih menentukan nasib daripada kemampuan. Tingkat melek huruf Dalit hanya sekitar 66%. Untuk perempuan Dalit, lebih rendah lagi,
sekitar 56%. Bukan karena mereka tak ingin belajar, tapi karena dunia tak pernah memberi ruang yang aman untuk mereka tumbuh. Anak-anak Dalit sering mundur dari sekolah bukan karena malas, tapi karena dipermalukan, dipisahkan, diremehkan. Sekitar 60% dari anak-anak yang putus sekolah di India berasal dari komunitas Dalit. Dan tanpa pendidikan, jalan keluar dari kemiskinan tertutup rapat. Konstitusi India telah menghapus sistem kasta. Undang-Undang Pencegahan Kekejaman tahun 1989 telah dibuat. Namun di lapangan, hukum sering berhenti di tembok sosial. Proses yang berbelit, aparat yang bias, dan ancaman dari kasta atas membuat banyak korban Dalit memilih diam. Mereka setara di atas kertas, tapi tidak dalam kenyataan. Langit sosial yang seharusnya terbuka masih ditutup rapat oleh tradisi. Dan bahkan ketika seseorang dari mereka berhasil naik, dunia masih menatapnya dengan mata lama. Mata yang melihat najis, bukan manusia. Kemiskinan melahirkan diskriminasi. Diskriminasi menjaga kemiskinan tetap hidup. Anak-anak Dalit lahir di rumah tanpa sanitasi, tanpa gizi cukup, tumbuh dengan tubuh lemah dan harapan rapuh. Lebih dari separuh anak Dalit mengalami stunting. Angka kematian balita mereka lebih tinggi dari rata-rata nasional. Lalu mereka tumbuh tanpa pendidikan, tanpa akses pekerjaan, dan akhirnya kembali pada nasib yang sama miskin, tertindas, tak terlihat,